masih melanjutkan video sebelumnya. Di video sebelumnya kita telah membuat beberapa data input untuk boundary, baik berupa data pasang surut, gelombang, dan angin. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk setting langsung di Make 213 yang couple model, dimana kita akan menggabungkan running model arus, gelombang, dan pasang surut secara bergantian. Jadi kita pilih di bagian Make ini pakai Make 213 ini garis miring 3 ini integrated model, pakai couple model flow FM. Jadi FM ini ya maksudnya adalah flow FM. Nah, dia di sini bisa dilihat otomatis dia akan muncul spectral wave modelnya. Jadi ini berbeda ketika kita misal buka yang hanya flow FM. Ini agar kita tahu bedanya. Jadi kalau kita hanya Make 21 kemudian flow FM, nah di sini dia yang flow FM. Nah, dia di sini hanya modelnya hanya hidrodinamik. Jadi di sini nih, kalau yang couple dia langsung tertera di sini spectral wave. Kalau yang flow model biasa dia hanya hidrodinamik. Nah, nanti ketika modul selection kita tinggal menambahkan ingin menambahkan scene transport, particle tracking, atau yang lain ini. Mungkin perlu saya tegaskan lagi. Jadi fungsinya Make 21 yang couple model ini adalah kita bisa langsung mengcombine model running kita ketika domain atau daerah yang kita modelkan itu dipengaruhi juga oleh gelombang. Jadi ini memang bisa digunakan untuk area pantai dan estuari, terutama estuari yang dimana dia langsung menghadap, estuarinya itu langsung berhadapan dengan laut yang dengan dipengaruhi gelombang, sehingga kita butuh input gelombang. Nanti penjelasannya bisa dibaca di Make 21 nya, di halaman Make 21 ini. Jadi kita coba input domain. Di domain yang telah kita buat kemarin, coba kita inputkan di bagian sini. Nah, ini domain yang telah kita buat kemarin. Nah, kode 2 itu yang kode 2 berarti yang hulu, kode 3 yang bagian hilir. Kode 3 ini laut. Nah, untuk time modelnya ini kita sesuaikan dengan data pasang surut yang kita punya. Jadi data pasang surut pengukuran ya. Jadi ini data ini dari kita masukkan data pasang surut pengukuran. Nah, kita mulai data pengukurannya kapan kita masukkan di sini. Nah, untuk jumlah time step ini jumlah periode runningnya, jadi per 30 detik. Jadi kalau kita di time stepnya ini per 30 detik, jadi kalau 100 ini berarti istilahnya 30 detik dikalikan 100, jadi hanya ada 50 menit runningnya nanti. Nah, kalau kita time step ini kita ganti menjadi per jam seperti ini, dia akan akan 100 jam. Jadi tergantung jumlah time step ini bisa kita atur sendiri, kita jumlahnya ingin berapa sampai berapa runningnya, dan juga ditentukanlah time stepnya. Kalau time stepnya kita perkecil untuk mencapai jumlah yang sama di simulation end date-nya, tentu kita perlu menambah jumlah time step. Semakin banyak jumlah time step-nya, semakin lama proses runningnya.
Nah, kita kemudian setelah ini kita inputkan send transport. Nah, kenapa kita milih send transport bukan mat transport? Jadi tergantung lokasi ini, lokasi studi kita. Sedimen terbesarnya apa jenisnya? Apakah jenis send transport atau mat transport? Nah, karena di lokasi ini menggunakan dominannya pasir, kita menggunakan modul send transport. Kita bisa gunakan higher order atau low order, tergantung kita butuh yang mana. Dan untuk depth kita tidak ada, ini standar. Kita kemudian ini kita coba standar dulu. Jadi eddy viscosity sama bed resistennya kita buat standar dulu. Jadi nanti kalau kita kalibrasi kurang memenuhi, kita bisa ubah-ubah lagi. Kemudian yang utama kita memasukkan di initial condition. Jadi initial condition itu adalah di kondisi pasang surut di time step 0. Jadi ketika time step 0, jadi sebelum melalui proses running yang pertama, kondisi perairannya seperti apa. Nah, disarankan untuk memberikan nilai. Jadi jadi istilahnya daerah model kita itu tidak kering, jadi sudah ada airnya. Kita coba kan 0,5. Nah, kemudian di boundary condition ini kita masukkan data yang telah kita buat kemarin. Jadi data yang bagian laut karena pasang surut kita pakai specific level. Kita pilih di kita coba ubah dulu di data. Kita ubah dulu temnya. Jadi temnya pakai data 2021 sehingga dia nggak mau masuk. Oke, kita ulangi lagi. Jadi ketika datanya tidak sinkron, dia tidak mau dimasukkan ke dalam model. Ya, karena yang hulu juga masih pasang surut, kita pakai specific level. Jadi kalau datanya data boundary-nya debit, pakainya discharge sini. Nah, selanjutnya di bagian outputnya kita pakai wool area, kemudian pakai area series. Outputnya kita tambahkan current speed dan direction. Jadi kalau yang U velocity, V velocity ini sudut untuk gelombang di dalam sudut X dan Y. Sedangkan current speed dan current direction ini sudah merupakan gabungan dari U velocity dan V velocity. Kita berikan nama. Nah, selanjutnya kita coba dulu di bagian wave-nya ini. Parameternya tetap kita gunakan tanpa ada perubahan. Nah, ini untuk direction ininya ya, mata anginnya. Solution teknik. Kemudian nah ini untuk terutama di sini pengaturan yang bagaimana kita menghubungkan antara spectral wave ini dengan hydrodynamic, sehingga di sini kita pilih yang water level variation from HD simulation. Jadi ini dengan kita memilih ini otomatis akan menyambungkan hasil dari output HD ke water level ini.
sama di bagian current condition, kondisi arusnya juga sama. Untuk ini, oh ya, ada yang terlupa tadi di bagian hidrodinamik untuk wind forcing kita bisa include, kemudian kita masukkan data angin. Nah, di sini kita bisa juga kemudian memasukkan bagaimana wind frictionnya. Semakin besar wind frictionnya, semakin besar pengaruh angin terhadap kecepatan arusnya nanti. Jadi di bagian angin pakai yang varying in time, constant in domain, kemudian kita pilih data angin yang telah kita buat kemarin. Selanjutnya kita kembali lagi ke hidrodinamik tadi, kita sudah sampai water level condition, current condition, wind frictionnya kita misal pakai wind friction speed, windnya pakai wind speed dan directionnya sama. Kita ambil data yang telah kita buat kemarin. Noise coverage dan sebagainya kita lewati. Untuk wave breaking formula ini teman-teman bisa nanti cek sendiri bagaimana hubungan wave breaking ini. Ini untuk kekasaran dasarnya. Nah, kekasaran dasar ini juga pakai Nikuratse roughness. Jadi ada beberapa macam ya. Jadi ada beberapa macam untuk kekasaran dasar itu pakai Nikuratse atau pakai grain size dan sebagainya. Ada penelitian-penelitian terkait itu yang bisa dirujuk. Kemudian di initial condition kita pakai John Schwab. Nah, di bagian boundary ini untuk yang bagian hulu karena dia tidak ada input gelombang kita close boundary. Sedangkan untuk yang laut kita pakai yang spektral ini, pakai wave parameter, kemudian kita pakai varying in time constant constant long line. Kita masukkan data gelombang kita kemarin. Jadi data gelombang yang dibutuhkan seperti yang kita sebutkan kemarin, significant wave height, peak period, mean wave direction, direction spreading index-nya. Nah, di bagian output ini kita buka. Nah, di bagian output ini yang perlu nanti diperhatikan adalah pemilihan tipe outputnya. Nah, ini data yang ingin kita keluarkan, outputnya nanti apa saja. Nah, yang terutama untuk kita melakukan menghubungkan antara output gelombang ini ke model hidrodinamik adalah di bagian radiant stress-nya ini harus kita centang. Di bagian total radiant stress kita centang. Nah, kemudian kalau sudah ini input parameternya apa saja, kita bisa pilih. Misal ingin gelombang pecahnya di mana, kita bisa cek di breaking parameter atau breaking indexnya. Inputnya kita tadi pakai water level, water depth, current velocity, wind direction seperti ini kita centang karena kita tadi melakukan input parameter ini. Nah, selanjutnya adalah kita bagaimana menghubungkan model gelombang ini ke hidrodinamik. Kita buka lagi bagian hidrodinamik, kemudian kita pilih wave radiation. Nah, di wave radiation ini kita pilih wave radiation from SW simulation. Nah, itu hubungannya dengan ketika kita melakukan pemilihan output berupa radiant stress ini. Jadi ketika meskipun kita running couple model ini, namun ketika radiant stress ini tidak kita centang, output dari wave tidak akan nyambung ke bagian hidrodinamik karena untuk input hidrodinamik dia butuh radiant stress-nya, radiant stress dari gelombangnya. Nah, seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak jangan sampai ada yang terlewat. Kita simpan dulu. Nah, bagaimana kita memasukkan di bagian send transport. Nah, ini
untuk send transport ini karena dia pakai pasir jenis material non cohesive material. Nah, di bagian definisi ini di model tabnya ini ada dua pilihan, pure current, wave and current. Nah, untuk kondisi yang untuk kondisi yang couple model seperti ini merupakan untuk yang wave and current, sehingga kalau pakai hanya pure current kita bisa menggunakan mic 21 yang biasa tadi, karena eh, model sedimennya hanya dipengaruhi oleh arus. Itu biasanya di muara-muara yang tidak pengaruh gelombang tidak begitu besar, biasanya hanya terpengaruh oleh arus. Sedangkan untuk kondisi muara yang pengaruh gelombang sangat besar, kita menggunakan Mac 21 couple ini dan model send transportnya pakai wave and current. Nah, namun adalah di sini dia membutuhkan ini sedimen transport tabel. Nah, nanti kita harus membuat sedimen transport tabelnya itu sendiri di bagian yang lain. Nah, di bagian kemudian untuk bagian send properties ini dimasukkan adalah grand size pasirnya D50-nya berapa mili. Kemudian untuk wave, nah ini juga sama, forcing. Kemudian di bagian wave ini kita langsung sambungkan ke spectral wave model simulationnya tadi. Nah, di bagian morfologi ini kita batas maksimalnya, kemudian time parameter, bank erosionnya kalau ada bank erosion, kondisi lautnya pakai yang zero sediment flux gradient. Di outputnya sama, kita tinggal pilih pakai yang wool area, kemudian area series bagian outputnya. Nah, ini outputnya adalah bed level change. Ini perubahan batimetri, perubahan dasar perubahan dasar ini rata-ratanya. Nah, kalau kita ingin melihat total load-nya, bisa kita centang di bagian total load. Baik, kita tadi masih ada perlu yang sedimen property ini ya, sedimen tabel. Nah, kita simpan dulu. Nah, cara membuat sedimen tabel adalah kita pilih ini ya, new file, kemudian pakai Mac 21 toolbox. Di Mac 21 toolbox kita pilih sedimen. Nah, di sini kita membuat generate sedimen tabel. Sementara kita default dulu aja, nanti kita bisa ubah-ubah kalau kita ingin mencoba yang lebih advance bisa dirubah bagaimana pengaruh maksimum wave periodnya. Step per wave periodnya juga ini saling berhubungan. Nah, untuk parameter tambahannya kita bisa masukkan di sini, apakah perlu include efeknya untuk bed slope, bed concentration dan sebagainya. Ini nanti bisa ditambahkan. Nah, untuk yang wave teorinya kita gunakan yang Isobe Horikawa. Nah, ini karena menurut manual ini dia memperhatikan breaking wave-nya. Nah, untuk current speed ini, data current speed ini adalah data yang di-generate atau kita bisa perkirakan data arus yang ada itu sampai berapa kecepatannya nanti. Misal
kalau di sini ya dengan maksud membacanya bagaimana kalau first value-nya kecepatan arus yang buat mengenerate sedimen itu di 0,05 meter per second. Ada 5 poin. Jadi nanti maksudnya 5 poin ini berarti nanti berurut dari 0,15, 0,25 sampai 0,5 sesuai dengan jumlah poin ini. Sama halnya dengan tinggi gelombang. Tinggi gelombangnya mulai dari 0,1 sampai kalau dengan spacingnya 0,2, jadi dia akan 0,2 jadikan sampai 8 kali, sampai 8 tingkatan ke atasnya. Jadi mungkin bisa dihitung ini kelipatannya 8. Sama halnya semua grand size juga sama. Kita next, kita simpan tabelnya ini. Nah, kalau sudah kita execute di sini, dia akan running tabel sedimennya sampai selesai. Nanti kita bisa tunggu sampai dia selesai. Kita tunggu dulu. Nah, jadi nanti setelah selesai tabelnya terbuat, dia akan muncul seperti ini, status oke. Jadi tidak ada masalah dalam proses generate tabel tadi. Kita simpan dulu, kita finish, kemudian kita simpan dulu, sehingga kita kalau melakukan edit nanti lebih mudah. Kita tutup, kemudian kita masukkan hasil pembuatan tabel kita tadi ke bagian ini. Nah, sudah, kemudian kita save. Nah, ini tinggal kita lakukan running simulasinya. Run simulasi seperti ini. Nah, baik, seperti itu langkah kita membuat setting model untuk couple model flow FM. Jadi menggabungkan antara hidrodinamik, spectral wave, dan sediment transport secara bersamaan. Nanti setelah ini selanjutnya kita adalah bagaimana melakukan proses pengambilan data dan sebagainya dari hasil model ini.